Halo guys, dalam video ini kita akan belajar mengenai kekongruenan dua segitiga. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi kedua syarat ini, yaitu yang pertama sisi-sisinya yang bersesuaian itu sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Dan jadi kalau misalkan dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, dikatakan kedua bangun tersebut kongruen. Nah, untuk dua segitiga yang kongruen berlaku juga ya seperti yang tadi, tetapi ada keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi khusus yang tidak perlu membuat kita harus mengecek semua sisi dan semua sudut yang bersesuaian, apakah semua besar, apakah semua panjang, tetapi cukup beberapa sisi atau beberapa sudut yang akan dilihat. Jika yang bersesuaian sama panjang, sama besar, maka pasti kongruen. Karena ada beberapa teorema yang menjamin kesamaan atau kesamaan panjang atau kesamaan besar sudut. Jadi yang pertama, dua segitiga kongruen jika kedua pasangan sisi yang bersesuaian, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Jadi ini sering disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Jadi kalau misalkan dua segitiga yang itu punya tiga sisi yang sama panjang, jadi seperti ini, yang sisi yang ini sama panjang dengan yang ini, kemudian yang ini sama panjang dengan yang ini sama panjang dengan ini. Dia mempunyai tiga sisi yang sama, berarti kita tidak perlu mengecek sudut-sudutnya karena pasti sudut-sudutnya yang terbentuk juga akan sama. Jadi hanya dengan melihat ketiga sisi ini pasti ini kongruen. Oke. Selanjutnya, dua segitiga kongruen jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ini disebut juga kriteria sisi sudut sisi. Jadi ada satu sudut yang bersesuaian itu sama besar, yang lain kita belum ketahui, tetapi yang ini sama besar. Kalau kedua sisi yang mengapit sudut itu sama besar, jadi kan ini sudut ini, jadi sisi-sisinya kan yang ini sama dengan yang ini karena ditandai dengan satu garis yang sama, ini juga ditandai dengan tanda yang sama, berarti menyatakan ini sama panjang. Jadi ada satu sisi ada dua sisi dan sudut yang terbentuk sama besar, berarti itu sudah menjamin bahwa dua segitiga ini kongruen. Selanjutnya, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Ini disebut kriteria sudut sisi sudut. Jadi ada dua sudut yang jelas bersesuaian dengan yang bersesuaiannya sama besar. Jadi yang ini dengan yang ini. Kemudian sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama besar. Jadi yang ini. Ini menjamin bahwa semua sudut dan semua sisinya pasti sama. Jadi pasti kongruen dengan hanya melihat dua sudut dan satu sisi ini. Selanjutnya,
dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi. Jadi ada dua sudut yang bersesuaian yang sama besar, jadi seperti ini. Nah, ini sama dengan ini sama dengan ini. Kemudian ada sisi yang bersesuaian yang sama panjang. Jadi ini. Kan kalau yang tadi di sini. Kalau yang ini walaupun tidak ada di antara kedua sudut itu, yang penting dia sama panjang, atau mungkin ini sudut ini sama dan sisi yang ini yang sama, sudah pasti kedua segitiga ini kongruen. Oke. Dan yang terakhir khususnya untuk dua segitiga siku-siku, kalau dua pasang sisinya yang bersesuaian itu sama panjang, berarti pasti mereka kongruen. Jadi seperti ini, sisi miringnya dan sisi miring yang ini sama panjang, dan sisi datarnya sama panjang, berarti ini kongruen pasti. Atau mungkin kalau yang misalkan yang ini dan yang ini itu juga pasti kongruen asalkan ini siku-siku. Atau misalkan yang ini dan yang ini dan yang ini asalkan ini siku-siku, pasti itu kongruen. Nah, contohnya buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Jadi kita lihat gambar ini. Kita lihat sisinya itu QS itu sama ya pada segitiga PQS dan segitiga RQS, dia berhimpit. Jadi sudah jelas bahwa sisi yang bersesuaian ini sama karena memang dirinya sendiri. Kemudian kita lihat sisi yang bersesuaian lainnya, sisi PQ ini sama dengan sisi ini, PQ sama dengan sisi QR, karena kan ditandai dengan satu garis ini. Kemudian sisi yang terakhir, sisi PS itu sama dengan sisi RS, karena ini ditandai dengan ini. Jadi karena ketiga sisi di PQS kan ini PQ, yang ini QS, yang ini PS, yang ini sama dengan sisi-sisi yang di sini, QS ini QR, kemudian RS. Maka karena ketiga pasang sisinya itu sama, berarti sudah jelas bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini adalah soal latihan. Pada segitiga ABC, BM tegak lurus, jadi garis BM itu tegak lurus dengan AC, jadi membentuk 90 derajat, membentuk siku-siku. CN tegak lurus juga dengan AB, jadi membentuk siku-siku. Kemudian panjang BM itu sama dengan CN. Tunjukkan bahwa segitiga BCM kongruen dengan segitiga CBN. Dan yang nomor 2,
Silakan adik-adik menganalisa apakah dua segitiga yang mempunyai 3 pasang sudut-sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen. Jelaskan alasannya. Kalau yang tadi kalau mempunyai 3 pasang sisi yang bersesuaian sama, maka pasti kongruen. Sekarang apakah kalau misalkan panjang sisi kita tidak tahu, tapi sudut-sudutnya yang ketiga-tiga sudutnya itu sama, apakah itu kongruen? Jelaskan pemikiran dan alasan adik-adik. Baiklah, dengan demikian terima kasih telah menyaksikan video ini.